Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube ini. Oke, di video kali ini kita akan membahas tentang timeline movie Kamen Rider era Heisei. Jadi karena kemarin gitu kita udah ngebahas timeline movie Super Sentai, jadi kita juga mau bahas juga tentang timeline movie Kamen Rider, biar kalian semua yang mau nonton movie-nya nggak bingung lagi ini nonton movie-nya setelah episode berapa, harus kapan, series dulu apa movie dulu, biar kalian itu nggak bingung ya. Oke, jadi biar gak lama langsung aja kita ke videonya. Yang pertama ada movie Kamen Rider Agito Project G4. Movie ini dirilis pada tanggal 22 September tahun 2001. Ditulis oleh Toshiki Inoue dan didirektur oleh Ryota Tasaki. Untuk penempatan timelinenya, movie ini ditayangkan di beberapa episode serial TV pada bulan Agustus hingga November. Awal film ini berlangsung setelah Kamen Rider Agito Special A New Transformation dan selama peristiwa episode 35. Jadi untuk adegan awalnya itu peristiwanya ada di episode 35, tapi periode di bulan November berlangsung antara episode 46 dan 47. Jadi cocoknya kalian nonton movie ini adalah di antara episode 46 dan sebelum episode 47 Kamen Rider Agito. Next, selanjutnya ada movie Kamen Rider Ryuki episode final. Movie ini dirilis pada tanggal 17 Agustus tahun 2002. Ditulis oleh Toshiki Inoue dan didirektur oleh Ryota Tasaki. Untuk timeline movie Kamen Rider Ryuki ini, movie ini itu meskipun judulnya episode final, tapi sebenarnya movie ini tuh adalah movie alternatif ya dari series TV-nya sendiri. Jadi seperti Ryuki ini punya beberapa ending gitu lah. Jadi setelah kalian nonton episode 44, kalian itu bisa memilih ending, antara memilih ending di movie ini atau kalian memilih ending untuk seriesnya sampai episode 50. Nah gitu. Jadi apabila kalian mau nonton movie ini, ya berarti kalian setelah episode 44 Kamen Rider Ryuki, kalian langsung aja nonton movie ini. Tapi apabila kalian mau endingnya yang ada di series aja, berarti kalian ya udah jangan nonton movie-nya gitu. Tapi ya gak apa-apa juga sih sebenarnya, kalian mau nonton movie-nya juga gak apa-apa, gak masalah juga kalau kalian udah paham gimana konsepnya gitu. Jadi intinya movie ini tuh ada di alternatif timeline setelah episode ke-44 Kamen Rider Ryuki. Next, untuk Kamen Rider Faiz Paradise Lost, kemudian Kamen Rider Blade Missing Ace, Kamen Rider Hibiki and the Seven Senki, dan Kamen Rider Kabuto Godspeed Love, movie mereka itu non-canon dengan seriesnya, jadi gak ada hubungannya sama sekali sama seriesnya. Mau kalian tonton kapan aja juga gak masalah gitu ya, jadi gak akan mempengaruhi timeline juga. Tapi untuk movie Kamen Rider Kabuto Godspeed Love, banyak yang berteori bahwasannya movie ini terjadi sebelum episode pertama dari serial Kamen Rider Kabuto itu sendiri, karena di movie ini itu dijelaskan bagaimana caranya Tendo bisa mendapatkan Kabuto Zector, dan juga bagaimana caranya Tendo bisa dapetin Hyper Zector. Tapi lagi-lagi ini cuma teori dari beberapa fans, jadi ya sebenarnya gak mempengaruhi juga. Kalau kalian mau ngikutin juga gak apa-apa. Next ada movie Kamen Rider Den-O Ore Tanjo. Movie ini dirilis pada tanggal 4 Agustus tahun 2007 dan ditulis oleh Yasuke Kobayashi dan didirektur oleh Takao Nagaishi. Untuk penempatan timeline movie ini itu berlatar di antara episode 27 dan episode ke-28. Namun, kemunculan 3 Ryotaro yang dirasuki Imagine selama klimaks filmnya dikaitkan dengan Sakura Yuto yang menarik Ryotaro keluar dari 3 waktu yang berbeda selama 2 episode sebelumnya. Tapi untuk timelinenya sendiri masih berada di antara episode ke-27 dan sebelum episode ke-28 Kamen Rider Den-O. Selanjutnya ada movie Kamen Rider Den-O and Kippa The Movie Climax Deka. Movie ini dirilis pada tanggal 12 April tahun 2008, ditulis oleh Yasuko Kobayashi dan didirektur oleh Osamu Kaneda. Untuk timelinenya sendiri, untuk timeline Kamen Rider Den-O, movie ini terjadi setelah episode terakhir dari Kamen Rider Den-O. Dan untuk
timeline Kamen Rider Kippa, admin sarankan sih kalian tonton sebelum episode pertama dari Kamen Rider Kippanya sendiri, karena ya di movie ini tuh muncul Horse Pangair, di mana Horse Pangair ini menjadi monster mingguan pertama di episode Kamen Rider Kippa episode 1. Jadi kenapa dia muncul lagi di Kamen Rider Kippa episode 1? Ya karena dia dikalahkan oleh Den-O, bukan oleh Kippa. Jadi jiwanya itu gak tersegel di dalam kastil Doran. Jadinya dia bisa kembali lagi di episode 1 Kamen Rider Kippa. Nah, selanjutnya ada movie Kamen Rider Kippa King of the Castle in the Demon World. Movie ini tuh gak canon dengan seriesnya, jadi kalian bebas mau nonton movie-nya kapan aja dan sesudah episode berapa aja. Karena gak ada hubungannya sama sekali sama alur cerita dari seriesnya sendiri. Selanjutnya ada movie Saraba Kamen Rider Den-O Final Countdown. Movie ini dirilis pada tanggal 4 Oktober tahun 2008. Untuk penempatan timeline-nya sendiri, movie ini cocok kalian tonton setelah movie Kamen Rider Den-O and Kippa Climax DK, karena sesuai dengan namanya, yang artinya selamat tinggal Kamen Rider Den-O gitu ya, perpisahan Kamen Rider Den-O. Jadi ini memang berlatar setelah seriesnya berakhir. Jadi admin sarankan kalian tonton setelah movie Kamen Rider Den-O and Kippa Climax DK. Movie selanjutnya ada movie Cho Kamen Rider Den-O and Decade Neo Generation The Onigashima Warship. Movie ini dirilis pada tanggal 1 Mei tahun 2009 dan ditulis oleh Yasuko Kawabayashi dan juga didirektur oleh Ryuta Tasaki. Untuk penempatan timeline-nya sendiri, movie ini itu terjadi setelah episode ke-15 dari Kamen Rider Decade. Selanjutnya ada movie trilogi Kamen Rider Den-O. Ada episode Red, episode Blue, dan episode Yellow. Untuk penempatan timeline-nya sendiri, movie ini cocok kalian tonton ya setelah peristiwa dari movie Cho Kamen Rider Den-O and Decade Neo Onigashima Warship. Jadi setelah kalian nonton itu, kalian langsung aja ke episode Red. Setelah episode Red, kalian langsung ke episode Blue. Dan setelah episode Blue, kalian langsung ke episode Yellow. Itu urutannya ya, Red dulu, ke Blue, terus ke Yellow. Selanjutnya ada movie Kamen Rider Decade All Rider vs Daishoker. Movie ini dirilis pada tanggal 8 Agustus tahun 2009, ditulis oleh Shoji Yonemura dan didirektur oleh Osamu Kaneda. Untuk penempatan timeline dari movie ini cocok kalian tonton setelah episode ke-29 dan sebelum episode ke-30 dari Kamen Rider Decade. Untuk timeline dari Kamen Rider Double, movie ini terjadi setelah episode ke-4 dari serial Kamen Rider Double. Selanjutnya ada movie Kamen Rider X Kamen Rider Double and Decade Movie War 2010. Movie ini dirilis pada tanggal 12 Desember tahun 2009 dan ditulis oleh Shoji Yonemura. Dia nulis cerita Decade sama Movie War 2010. Tulis juga dibantu oleh Riko Sanjo yang menulis cerita dari Kamen Rider Double. Untuk penempatan timeline-nya sendiri, timeline dari Kamen Rider Double, movie ini itu berlangsung antara episode 12 dan sebelum episode ke-13 dari Kamen Rider Double. Untuk timeline Kamen Rider Decade, movie ini terjadi setelah episode terakhir dari Kamen Rider Decade.